Halo semuanya, perkenalkan namaku Yono. Aku akan menceritakan pengalaman horor dan seram yang aku alami ketika bekerja sebagai security di salah satu gedung di Jakarta. Waktu itu jam 1 lewat tengah malam. 23, 22, 21, 20, 19, 18. Lift berhenti bergerak. Ting. Pintu lift terbuka dengan sendirinya di lantai 18. Padahal aku tidak menekan tombolnya tadi. Gelap. Lantai 18 ini sangat gelap. Penerangan hanya bersumber dari cahaya lampu dari dalam lift yang isinya hanya ada aku sendirian. Sangat berat kaki untuk melangkah. Kejadian yang terjadi beberapa minggu lalu membuatku berpikir 1000 kali untuk melongokkan kepala sekedar untuk melihat keadaan. Pintu lift tetap dalam keadaan terbuka. Dari tempatku berdiri, aku menjulurkan tangan semaksimal mungkin meraih tombol untuk menutupnya. Tombol berhasil kujangkau, lalu kutekan beberapa kali. Namun, lift tetap saja tidak mau menutup. Aku mendekat ke pintu, mencoba sekali lagi menekan tombol penutup. Kutekan beberapa kali. Tidak ada pergerakan dari pintu, tetap dalam keadaan terbuka. Apa rusak lift ini? Dalam kesendirian itu, aku bergumam dalam hati. Duk, 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 duk. Tiba-tiba terdengar suara langkah bersepatu. Suara langkah kaki bersepatu yang berjalan di atas lantai berlapis karpet. Aku maju 2 langkah, kemudian melongokkan kepala keluar lift, menengok ke kiri, ke kanan. Dalam gelap aku tidak melihat apa-apa. Hanya lantai kosong dengan beberapa ruangan yang tertutup pintunya. Duk, 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 duk. Suara sepatu itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Seperti ada orang yang berjalan mendekat ke arah lift, ke arah tempatku berdiri. Aku merinding lalu mundur beberapa langkah untuk kembali masuk ke dalam lift. Langsung kutekan kembali tombol penutup. Syukurlah, lift akhirnya tertutup. Kemudian bergerak turun. Sambil menunduk, aku menghela nafas panjang. Tidak apa-apa, aman, alhamdulillah. Begitu ucapku dalam hati. Namun sekonyong-konyong hidungku mencium sesuatu. Wangi parfum pria tiba-tiba semerbak tercium di dalam lift. Aku langsung menengadahkan wajah dari posisi menunduk. Posisiku dekat dan menghadap pintu. Aku terdiam, badanku lemas sekujur-kujur, merinding ketakutan. Dari pantulan cermin di pintu lift, aku melihat ada seseorang yang sedang berdiri tepat di belakangku. Ternyata aku tidak sendirian. Seorang laki-laki dengan tinggi badan nyaris sama denganku, berkemeja biru muda, dasi dan celana hitam. Dia menunduk, tidak menampakkan wajahnya. Kapan dia masuk ke dalam lift? Sebuah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab karena sejak dari basement hingga ke lantai paling atas tadi, aku patroli sendirian. Benar-benar sendirian. Sampai ketika harus turun kembali, aku tetap sendirian. Gedung seharusnya sudah dalam keadaan kosong. Aku hanya diam, tidak berani menyapa ataupun mengajaknya berbicara. Wangi parfum tubuhnya terus saja menyeruak memenuhi seisi lift, membuat lidah ini semakin keluh. Gerakan lift yang menuju basement terasa sangat lambat. Tiba-tiba dia mengangkat wajahnya. Wajah pucat dengan lingkar hitam tipis di sekeliling 2 matanya. "Saya turun di lantai 3 ya pak," suara pelan keluar dari mulutnya. Tanpa basa-basi aku langsung menekan tombol lantai 3. Tubuhku gemetar ketakutan. Siapa orang ini? Mau apa ke lantai 3? Beberapa puluh detik yang cukup lama sampai akhirnya pintu lift terbuka di lantai 3. "Permisi pak." "Terima kasih." Aku langsung bergeser ke kiri merapat ke dinding lift, membiarkannya berjalan keluar.
Langkahnya sangat pelan seperti orang yang sedang merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Seperti lantai yang lainnya, lantai 3 juga sangat gelap kondisinya. Hanya lampu dari dalam lift yang menjadi sumber penerangan. Lelaki itu berjalan keluar dan melangkah ke arah kiri. Sementara aku hanya memperhatikannya tanpa berani melongokkan kepala untuk melihat kemana dia akan berjalan. Tidak mau tahu. Dengan cepat aku menekan tombol menutup lift. Aku tekan dengan keras dan berulang-ulang dengan harapan pintu segera tertutup. Tidak. Ternyata tidak segampang itu. Pintu lift tetap terbuka selama beberapa puluh detik. Aku tetap bersandar di sisi kiri sambil terus menekan tombol, tidak berani melongok keluar. Duk, 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 duk. Tiba-tiba langkah itu terdengar lagi. Langkah yang mendekati lift. Aku ketakutan sambil terus menekan tombol penutup berulang-ulang. Aku panik. Syukurlah pintu lift akhirnya menutup, kemudian bergerak ke bawah. Aku terduduk lemas, masih ketakutan. Ting. Pintu lift terbuka. Ngapain kamu duduk di bawah, Yon? Lihat setan lagi ya? Ternyata Amir, dia berdiri di depan lift sambil cengengesan. Ayo Mir, kita ke pos saja. Kami langsung bergegas berjalan menuju pos security yang letaknya ada di basement. Pada malam itu aku bersama Amir, Roni, dan Hamdan kebagian tugas jaga malam. Memang hanya 4 personil yang diwajibkan bekerja pada malam itu. Amir seharusnya berada di pos memperhatikan monitor CCTV yang kameranya berada di nyaris di setiap sudut gedung, dari basement sampai ke lantai paling atas. Hamdan dan Roni bertugas di pos jaga depan, memperhatikan lingkungan luar sekitar gedung. Malam itu aku sedang kebagian tugas berpatroli keliling bagian dalam. Lantai demi lantai, ruangan demi ruangan harus diperiksa semuanya. Patroli ini harus dilakukan dalam skala waktu tertentu. Amir adalah tim leader saat itu. Ruangan security berada di basement 1. Ruangan yang tidak terlalu besar yang berisi beberapa meja dan lemari serta perlengkapan lainnya. Toilet berada di luar ruangan, tapi masih di basement juga. Di ruangan security terdapat beberapa monitor CCTV yang cukup besar. Lewat layar monitor itulah kami dapat melihat nyaris setiap sudut gedung lewat kamera CCTV yang tertancap di setiap sudut gedung juga. Nyaris tidak ada sudut yang tidak bisa kami monitor. Semuanya terlihat. Kamu lihat apa, Yon? Amir membuka omongan ketika kami sudah duduk di depan monitor. Lantai 18 lagi, Mir, jawabku setelah sudah sedikit dapat mengatur napas. Ada apa sih? Penasaran. Amir langsung menuju ke monitor komputer yang ada di hadapannya. Di monitor itu kami dapat melihat kembali rekaman CCTV yang terjadi beberapa waktu sebelumnya. Pada layar monitor akhirnya terlihat gerak-gerikku dimulai dari ketika aku masih berada di lift, yang kemudian lift berhenti di lantai 18. Seperti biasanya, tidak terlihat apa-apa. Pada layar monitor hanya terlihat aku berdiri sendirian, tapi sudah terlihat ketakutan. Iya, aku terlihat sendirian sampai ketika pintu lift terbuka dan ada Amir di luarnya. Tidak ada siapa-siapa lagi. Lelaki misterius itu tidak tertangkap kamera. Mana? Nggak ada apa-apa, Yon. Kamu halusinasi aja kali. Amir memang baru beberapa minggu bertugas di gedung ini. Dia baru saja dipindah tugaskan dari gedung yang lain. Karena itulah dia mungkin belum pernah mengalami dan melihat hal-hal seram. Berbeda dengan aku, Hamdan, dan Roni yang sudah cukup lama bekerja di gedung ini. Nanti jam 3 kamu aja yang patroli, Amir. Aku di sini saja. Amir mengiyakan. Mundur ke belakang beberapa bulan sebelumnya, ada peristiwa aneh yang juga terjadi di lantai yang sama, yaitu lantai 18. Seperti biasanya aku bekerja dengan tim yang sama, tetapi waktu itu Pak Warsan yang masih menjadi pemimpin regu.
Malam itu, aku kembali yang mendapat tugas untuk berpatroli di dalam gedung, memeriksa seluruh lantai dan ruangan, memperhatikan setiap sudutnya, memastikan apakah di dalam gedung masih ada orang atau tidak. Beberapa perusahaan yang berkantor di gedung ini memang sering kali ada karyawannya yang sedang bekerja sampai malam, sampai tengah malam malahan. Tapi hanya sebagian kecil perusahaan saja, tidak semuanya. Kami para security gedung sudah sangat hafal perusahaan mana saja yang biasanya ada karyawan yang bekerja sampai larut malam, dan di lantai mana saja. Kami sudah cukup hafal. Untuk patroli di dalam gedung biasanya hanya dilakukan oleh satu personil, yang lain memantau memperhatikan lewat layar CCTV. Kami selalu memulai patroli dari lantai paling bawah, lalu menyusuri lantai demi lantai menggunakan lift satu persatu hingga ke lantai yang paling atas. Setelah beres memeriksa sampai lantai atas, kami langsung turun kembali ke lantai bawah. Selesai. Kalau pada salah satu lantai masih terlihat ada kegiatan, kami akan datang mengunjungi karyawan yang masih sedang bekerja itu untuk sekedar bertegur sapa atau menawarkan bantuan yang sekiranya dapat dilakukan. Seperti pada malam itu, masih sekitar jam 10 ketika aku sedang patroli di lantai 7. Perusahaan yang ada di lantai ini termasuk perusahaan yang berkegiatan sampai malam, kadang sampai tengah malam. Aku pun menghampiri beberapa dari mereka yang masih terlihat bekerja. "Lembur lagi, bos," sapaku kepada mereka. "Wah, Pak Yono, iya nih Pak, tapi sepertinya sebentar lagi kami pulang," jawab salah satu dari mereka. "Aku cukup kenal dengan orang-orang ini." "Lanjut saja bos, saya juga mau lanjut patroli." Aku pun melanjutkan berkeliling gedung setelahnya. Patroli pada jam 10 itu keadaannya normal, tidak ada yang aneh, termasuk lantai 18. Lantai 18 ini dihuni oleh satu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Selama aku kerja di gedung ini, sangat jarang ada karyawannya yang bekerja sampai larut malam. Paling malam hanya sampai jam 7. Setelah itu, lantai 18 sudah kosong melompong. Pada patroli malam yang pertama ini, jam 10, lantai 18 benar-benar sudah kosong. Ketika aku membuka lift, lantai itu sudah gelap gulita, sama seperti lantai-lantai lainnya yang sudah kosong. Tapi walaupun begitu, aku tetap harus memeriksa keadaan dan situasinya. Aku memperhatikan sekitar, mengintip ke dalam ruangan-ruangan melalui pintu kaca yang ada di depan, memeriksa toilet juga, dan seluruh ruangan lainnya. Lantai 18 benar-benar kosong, aman. Kemudian aku melanjutkan memeriksa lantai selanjutnya sampai selesai. Patroli berikutnya akan dilakukan pada jam 1 tengah malam nanti. "Yon, sudah jam 1 nih, kamu keliling lagi ke dalam." Suara Pak Warsan mengagetkanku yang sedang duduk memperhatikan monitor CCTV. "Oh iya Pak, siap." Ternyata sudah jam 1. Aku harus melaksanakan patroli malam yang kedua. Seperti biasa dimulai dari lantai yang paling bawah dulu, kemudian memeriksa satu persatu lantai gedung sampai ke lantai yang paling atas. Untuk patroli sesi kedua ini biasanya dapat dilakukan dengan cepat karena seharusnya gedung sudah dalam keadaan kosong. Namun harus dilakukan dengan hati-hati karena biasanya pelaku kejahatan bergerak di saat tengah malam ini. Tapi pada jam-jam ini juga kami harus siap mental dan nyali, karena biasanya juga ada penghuni gedung yang bergentayangan, seringkali selepas jam kerja. Aku susuri lantai demi lantai, memeriksa setiap sudutnya, memperhatikan setiap ruangannya. Tidak ada hal yang mencurigakan, hingga akhirnya aku mencapai lantai yang paling atas. Syukurlah. Setelah selesai di lantai paling atas, aku masuk lift untuk langsung meluncur turun ke basement. Ting! Pintu tertutup, lift bergerak turun. 23, 22, 21, 20, 19, 18. Ting! Tiba-tiba pintu lift terbuka. Padahal aku tidak menekan tombol lantai 18 sebelumnya. Ketika lift sudah terbuka penuh, ternyata aku melihat pemandangan yang cukup aneh. Aku terkejut, kaget. Aku tetap berdiri diam di dalam lift untuk beberapa saat, masih menerka-nerka ada apakah gerangan. Di lantai 18 pada saat itu terlihat terang benderang.
Ada beberapa orang lalu lalang lewat depan lift dan meja resepsionis. Meja resepsionis terletak persis di depan lift, hanya berjarak sekitar 5 meter. Aku terheran-heran, karena beberapa saat sebelumnya ketika aku periksa, lantai 18 ini sudah kosong melompong dan gelap. Tidak ada orang sama sekali. Kenapa ini tiba-tiba banyak orang? Suasananya persis seperti suasana ketika siang hari pada saat jam kerja. Ramai. Orang-orang yang berlalu lalang terlihat normal, mengenakan baju kerja seperti biasa, laki-laki dan perempuan. Tapi ada yang aneh. Mereka semua seperti tidak memperhatikan aku yang sedang berdiri di dalam lift. Seperti tidak menyadari kalau aku ada. Semuanya sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Pada saat inilah aku mulai sadar kalau ada yang tidak beres, kalau ada yang aneh. Perasaanku mulai tidak enak, ketakutan, ketika menyadari kalau aku tidak mengenali satupun wajah dari orang-orang itu. Aku tidak ada yang kenal, semuanya asing. Ada yang bisa dibantu, Pak? Tiba-tiba ada suara perempuan membuyarkan pikiranku yang tengah terhipnotis. Perempuan itu berdiri di balik meja resepsionis, meja yang letaknya persis di depanku berdiri. Perempuan berkulit putih dengan rambut sebahu, mengenakan blazer hitam selayaknya karyawati. Sama dengan yang lainnya, aku tidak kenal perempuan ini. Aku tidak pernah melihat sebelumnya di gedung ini. Perempuan ini cukup cantik dan menarik, tapi wajahnya terlihat pucat tanpa ekspresi. Aku langsung merapatkan tubuh ke sisi kiri lift, mencoba bersembunyi dari pandangan resepsionis itu. Aku menekan tombol penutup pintu berkali-kali. Panik. Syukurlah, pintu lift akhirnya tertutup. Tapi lift tidak bergerak turun, tetap di lantai 18. Beberapa puluh detik keadaannya tetap seperti itu, pintu tertutup, tetapi lift tidak bergerak, tetap pada tempatnya. Tiba-tiba, ting, pintu lift terbuka lagi. Masih di lantai 18, tapi keadaannya sudah beda. Keadaan lantai 18 sudah gelap gulita, tidak ada orang lagi terlihat berlalu lalang lagi. Tidak ada lagi perempuan yang berada di belakang meja resepsionis. Sepi, hening, gelap. Aku tidak berani melongokkan kepala keluar untuk melihat keadaan. Aku ketakutan. Tiba-tiba sayup-sayup aku mendengar sesuatu. Duk, 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 duk. Ada suara langkah kaki yang mendekat ke arah lift. Aku langsung menekan tombol penutup berkali-kali dengan harapan lift segera tertutup. Aku kembali panik. Lift belum juga tertutup ketika suara langkah kaki itu kembali terdengar dan semakin dekat kedengarannya. Duk, 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 duk. Tapi syukurlah, akhirnya pintu lift mulai menutup. Namun ketika pintu belum benar-benar tertutup, tiba-tiba aku melihat sosok yang muncul dari arah kiri dan berhenti dan berdiri tepat di depan lift. Sosok itu seperti tidak masuk, tetapi pintu lift sudah keburu aku tutup. Sosok yang tidak terlalu jelas aku melihatnya, karena suasana sangat gelap, dan juga hanya beberapa detik karena pintu lift sudah keburu tertutup. Aku kembali mengucap syukur karena setelah itu lift mulai bergerak turun. Pada suatu malam, sekitar jam 12 malam. Waktu itu aku dan Pak Warsan sedang duduk memperhatikan monitor CCTV di ruangan security. Sedangkan Hamdan kebagian tugas berkeliling patroli gedung. Personil yang lainnya berjaga di sekitar bagian luar. Seperti malam-malam biasanya kami melaksanakan tugas dengan pola dan jadwal yang sama. Saat itu aku melalui layar monitor CCTV, aku memperhatikan gerak-gerik Hamdan dan rekan-rekan lainnya yang tengah berpatroli. Tiba-tiba layar monitor CCTV ada yang mati. Pada layar monitor hanya terlihat hitam dan gelap saja. Kamera yang mati adalah kamera CCTV yang berada di lantai 10. Kamera yang letaknya di atas sudut ruangan resepsionis. Kamera ini menghadap ke pintu lift. Aku langsung menghubungi Hamdan menggunakan radio panggil. Hamdan, tolong monitor ke lantai 10 ya. CCTV yang di depan meja resepsionis mati,
tolong diperiksa." "Monitor Yon, langsung menuju ke TKP." Begitu balas Hamdan. Aku lalu mengikuti langkah Hamdan yang sedang berjalan menuju lantai 10, memperhatikan melalui CCTV. Layar monitor masih gelap, masih mati, belum terlihat apa-apa. Tidak lama kemudian terdengar suara Hamdan di radio panggil. "Yon, aku sudah di TKP nih. Masih mati kameranya." "Masih Dan, coba periksa, takut ada kabel yang putus." "Oke Yon," jawab Hamdan. Beberapa detik kemudian layar monitor tiba-tiba kembali menyala, terlihat gambarnya. Pada layar monitor terlihat wajah Hamdan yang sedang mengutak-atik kamera CCTV. Wajahnya cukup dekat dengan kamera. Tapi ada yang aneh ketika aku melihat layar monitor itu. Sangat aneh dan menakutkan. Aku terhenyak kaget. Bulu kudukku merinding semua. Aku melihat sesuatu di layar monitor. "Pak Warsan, bisa kesini sebentar Pak? Lihat monitor CCTV." Aku memanggil Pak Warsan yang sedang duduk di kursinya yang terletak di dekat pintu ruangan. Ketika Pak Warsan sudah berdiri di belakangku dan ikut memperhatikan layar monitor CCTV, dia ikut terdiam. Kami berdua terdiam beberapa saat. "Yon, sudah nyala belum?" Suara Hamdan di radio panggil mengagetkan kami berdua yang tengah terdiam ketakutan. Pak Warsan mengambil alih radio panggil yang ada di tanganku. "Dan, kamera sudah nyala lagi. Kamu langsung turun saja. Tapi jangan lewat lift, lewat tangga darurat. Jangan tanya kenapa." Begitu kata Pak Warsan. "Oke Pak, monitor," jawab Hamdan. Wajah Hamdan langsung berubah mimik menjadi ketakutan, kemudian berjalan cepat-cepat menuju tangga darurat. Sepertinya dia mengerti akan situasi yang tengah terjadi setelah mendengar omongan Pak Warsan melalui radio panggil. Ada apa di layar monitor CCTV? Kenapa aku dan Pak Warsan menjadi diam ketakutan? Ternyata pada layar monitor kami melihat kalau Hamdan tidak sendirian. Di belakangnya ada sosok yang berdiri diam memperhatikan Hamdan yang tengah mencoba memperbaiki kamera CCTV. Sosok itu berdiri cukup dekat dengan Hamdan, hanya berjarak sekitar 3 meter. Kenapa Pak Warsan menyuruh Hamdan menggunakan tangga darurat dan tidak boleh menggunakan lift? Karena kalau Hamdan menggunakan lift, dia akan berpapasan dan langsung berhadapan dengan sosok itu. Sosok laki-laki berpakaian normal selayaknya karyawan kantor. Tapi ada yang sangat menakutkan dari tampilannya. Aku dan Pak Warsan melihat dia berdiri di belakang Hamdan tanpa kepala. Sosok itu tidak ada kepalanya.